Sugeng enjing sedulur sedaya, pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang untuk beribadah pada hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam nuansa etnik Jawa dan HUT Pelkat PKLU GPIB yang ke-15 saat ini, pemberita firman akan disampaikan oleh Ronald Mauli Kabar Marbun SSI Teol MTH. Kita akan menghayati tema seduluran saklawase yang artinya adalah persaudaraan selamanya. Ungkapan ini adalah simbol ikatan batin yang abadi, penuh kasih dan dilandasi prinsip rukun agar tercapai kehidupan yang tentrem lan ayem. Kami persilakan tarian remo.
Terima kasih atas persembahan tariannya. Menandakan tarian ini menandakan selamat datang kepada jemaat sekalian. Dalam rangka syukur HUT Pelkat PKLU saat ini, mari kita berdiri menyanyikan Mars PKLU. Jemaat, dengan tetap berdiri, kami mengarahkan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, serta menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan ini. Dalam
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Petrus 1 ayat 22 menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ibadah ini yang menyatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Duh Gusti, Allah Rama ingkang asih, di hadapan-Mu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami tidak hidup dalam kasih dan persaudaraan yang Engkau kehendaki. Kami lebih mementingkan diri sendiri daripada peduli pada sesama. Kami menutup hati terhadap saudara kami yang menderita dan gagal menjadi saksi kasih Kristus dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup sebagai saudara yang saling mengasihi, menopang, dan setia dalam persaudaraan sejati. Biarlah kasih Kristus menuntun kami untuk mewujudkan seduluran saklawase, persaudaraan yang tulus, abadi, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 menjadi perintah Tuhan bagi kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru bagi kita, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan mendengarkan, menyaksikan kesaksian pujian disampaikan oleh Pelkat PKLU.
Terima kasih buat pujian dari para orang tua. PKLU memuji nama Allah. Tuhan berkati. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami yang datang memuji nama-Mu. Karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami datang ke dunia untuk boleh senantiasa memberi diri dan kemudian kami diselamatkan. Karena itu kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga firman-Mu ini kami mengerti. Kemudian kami lakukan dalam hidup kami untuk kami menjadi saksi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan yang kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salam. Seduluran saklawase. Ini bahasa Jawa iki. Kita tinggal di tanah Indonesia dan ada di sekitar suku Jawa. Banyak yang Jawa di sini enggak ya? Yang setahu saya Pak Joko, gitu ya, Pak Bismoko itu Jawa kan, Bu Sri ya. Ya, siapa yang Jawa? Coba angkat tangan. Jawa. Jangan tidak mau ngaku bahwa kita orang Jawa gitu ya. Nah, istri saya ngaku Jawa tapi nggak tahu Jawanya mau. Ya, bapaknya Jawa memang, gitu ya. Tapi orang iso Jawa. Wah, mulai bahasa Jawa sekarang ya. Orang popo, Gusti Yesus tidak marah gitu. Iya. Kita hari ini tema etnik Jawa, maka saya pakai belangkon ini. Ya. Tambah gagah gitu ya. Minggu depan etnik Batak. Pak Seraid minggu depan pakai topi Batak gitu ya. Pakai ulos gitu. Habis itu Toraja. Nah, tanggal 2 nanti kompleks semua. Etnik Nusantara campur Indonesia. Puncaknya HUT GPIB, ya. Dan kita laksanakan Zaitun Fiesta itu. Nah, kita ngambil tema
seduluran, saya orang Batak kalau membaca ada E-nya itu agak susah gitu ya. Saklawase gitu ya. Nah. Ya. Jadi seduluran, ada E-nya tuh E-nya besar gitu ya. Makanya ngucap E itu susah gitu ya. Ya mudah-mudahan ya dimengerti gitu ya. Nah, seduluran apa? Saklawase ya. Saklawase. Saklawase. E-nya kecil ya. Saklawase. Nanti saya bilang saklawase beda lagi artinya ya. Artinya adalah persaudaraan untuk selamanya. Saduluran itu kita saduluran. Sama-sama kita saudara. Saklawase itu seterusnya ya. Seterusnya terus menerus bahwa kamu adalah saudaraku. Nah, berbicara tentang mana ini? Bisakah? Berbicara tentang saudara, kita ini adalah satu saudara. Tolong dong. Ada. Oke. Ada lagu yang mungkin kita tak asing lagi, so hafal. Nah, coba kita minta tolong pianis, bisa lagu ini? Dalam Yesus kita bersaudara. Tahu lagunya? Tahu. Ini lagu dari sekolah minggu kalau dulu gitu ya. Oke, kita coba nyanyikan 1 kali, 2 kali lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Coba kita berdiri deh, pegang kiri kanannya, kita nyanyikan lagu ini agak semangat bahwa kita satu saudara dalam Yesus. Nyanyikan sama-sama, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, silakan duduk. Sudah dinyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Berarti kita di sini bersaudara. Amin. Betul? Yakin? Beneran? Amin. Ya. Harus diaminkan dan dibenarkan. Kita ini bersaudara dalam Yesus. Untung saya agak pendek ya, jadi nggak nyangkut gitu ya. Baru saya terasa ada sini gitu ya. Nah, meskipun pendek tetap saudara. Amin. Iya. Nah, lalu sekarang ini kita belajar dari falsafah Jawa ini, saduluran sak lawase tadi, yaitu persaudaraan selamanya. Persaudaraan yang kita nikmati, kita lakukan, kita jalani dalam hidup. Lalu pertanyaannya, apa itu persaudaraan itu? Tadi saya tanyakan, kita ini bersaudara enggak? Bersaudara. Bersaudara betul? Lalu apa persaudara itu? Apa itu persaudaraan itu? Saling menopang, saling menerima, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling. Ya, itu apa itu persaudaraan? Apa itu?
Kalau dikatakan tadi dalam Yesus kita bersaudara, maka kita bersaudara dalam Yesus. Karena itu persaudaraan itu artinya kalau kita melihat dalam arti yang pertama secara khusus, persaudaraan itu adalah hubungan kekerabatan saudara. Iya enggak? Punya saudara enggak Bapak Ibu? Punya? Kalaupun enggak, mungkin maaf kata, mungkin ada yang sudah dimuliakan Tuhan. Tapi semua punya saudara. Itu hubungan saudara, itu persaudaraan. Seibu seayah, ataupun dari keturunan kakek, terus kemudian anak, ponak, cucu, cicit. Itu garis keturunan saudara. Maka disebut sebagai saudara kita. Ya, itu saudaraku, abangku, adikku. Dia itu sepupuku. Karena ada hubungan saudara dari atasnya. Itu persaudaraan secara khusus. Tapi secara umum bahwa persaudaraan itu adalah orang yang memiliki ikatan psikologis. Ikatan psikologis, ya mungkin dia merasa nyaman dengan yang bersangkutan. Kemudian ikatan spiritual, seperti sekarang ini. Kita ini kan bersaudara dalam arti ikatan dalam Kristus. Dalam spiritualitas kepada Tuhan. Ada hubungan relasi kita yang sama kepada Yesus, betul? Kita nggak saudara tuh. Mungkin ada yang saudara di sini satu keluarga. Tapi kita ini keluarga, kita ini saudara, saudara dalam Tuhan. Ada ikatan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian bisa saja ikatan emosional. Misalnya kita ketemu sama orang di tempat kita bekerja, kita nyambung berbicara dengan dia. Kita merasa kemudian berkomunikasi dengan dia nyaman. Maka kita sama-sama dengan dia. Atau mungkin kita ketika kuliah satu fakultas gitu kan. Terus ketemu terus menerus. Terus kemudian satu kos. Terus kemudian satu tempat makan untuk cateringnya. Kemudian sama-sama belajar, sama-sama ke perpus, sama-sama pergi ke kampus, sama-sama pulang ke kos, sama-sama juga lulusnya, tapi telat. Yang satu telat, udah saya ikut telat juga deh, katanya kan. Saking mau sama-samanya. Nah, tapi di sini enggak ya, makanya anak-anak yang sekolah kuliahlah yang benar. Orang tua sekuliahkan punya target. Kalau 4 tahun, 4 tahun. Kalau 5 tahun ya 5 tahun. Ya. Jangan 4 tahun terus kemudian jadi 6 tahun. Terus 5 tahun jadi 7 tahun. Bahkan kemudian keluar surat cinta, drop out. Kasihan orang tua. Ya. Nah. Jadi punya teman yang emosional. Itu kemudian ketika kita kemudian pergi kemana, ketemu lagi ataupun enggak ketemu, kita katakan dia saudaraku. Itu ikatan emosional. Tapi kita katakan dia saudara, ikatan persaudaraan. Sehingga tercipta persahabatan yang erat dan kuat. Ya kan? Itu persaudaraan. Jadi persaudaraan itu bisa secara khusus hubungan kekerabatan saudara, tapi juga bisa secara umum ikatan yang sama dengan kita, yang kita bangun dalam persahabatan. Maka kemudian kita katakan ada persaudaraan di antara kita. Dengan saudara kita yang muslim misalnya, kita kemudian katakan, oh dia saudaraku kok. Karena kita kemudian selama ini sama-sama dengan dia, baik-baik sama dia. Nah, jadi persaudaraan itu adalah hubungan, relasi, ikatan yang dibangun di antara beberapa orang untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Makanya persaudaraan itu boleh terjadi ketika kita saling mengisi dan saling melengkapi. Kalau enggak akan bisa kita bangun hubungan dengan dia. Tidak ada manfaatnya, rasanya gimana gitu. Maka persaudaraan itu adalah adanya hubungan, adanya relasi, ada ikatan yang dibangun di antara beberapa orang. Dan kemudian dengan hubungan itu, relasi itu, maka
ada saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kemudian persaudaraan itu semakin kuat. Dan ketika menghadapi situasi dan kondisi, persaudaraan itu tetap menjadi landasan kekuatan bagi mereka menjalankan hidupnya. Karena itu butuh saudara. Karena itu kita butuh membangun persaudaraan. Dengan siapapun. Kita lihat orangnya. Dengan siapapun. Mungkin yang sesama, satu agama, ataupun beda agama. Kita juga bangun persaudaraan. Ataupun beda gereja. Ya. Dalam persaudaraan itu harus kita bangun di tengah kehidupan ini. Dalam hidup ini kita bangun persaudaraan. Nah, jemaat Tuhan, berbicara persaudaraan, maka dalam perikop bacaan inilah kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh sang penulis. Dalam Ibrani 13 ini. Kitab Ibrani tidak tahu siapa yang tulis, meskipun ada yang bilang Paulus. Tapi ketika kita melihat isinya sangat berbeda dengan surat Paulus. Sehingga tidak diketahui siapa penulisnya, tapi alamatnya dituju kepada jemaat-jemaat yang baru dibentuk, baru mengenal Kristus. Apa dikatakan oleh sang penulis kepada jemaat pada waktu itu? Tentang tema kita persaudaraan ini. Ini nasihat penulis dalam rangka membangun relasi. Apa yang disampaikan dalam ayat 1? Dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dikatakan di situ. Penulis mengatakan kepada jemaat, peliharalah kasih persaudaraan. Kata peliharalah ini adalah kalimat perintah. Berarti ada orang yang tak melakukan ikatan persaudaraan itu. Sang penulis mengatakan kepada jemaat, peliharalah kasih persaudaraan. Persaudaraan itu harus dibangun. Ikatan relasi hubungan dengan orang-orang di sekitar kita harus kita bangun. Ini perintah yang diberikan kepada jemaat mula-mula. Supaya ada kekuatan, ada kekokohan dalam kehidupan jemaat. Dan memelihara kasih persaudaraan itu harus dilandasi dengan kasih Kristus. Sehingga dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih yang dimaksud adalah kasih Kristus yang menyelamatkan manusia. Jadi persaudaraan itu harus kita bangun dalam kasih Tuhan. Kita melihat orang lain sebagai saudara dalam Tuhan. Siapapun yang kita jumpai, kita akan lihat dia saudaraku dalam Tuhan. Saya melihat dia saudaraku dalam Kristus. Maka kemudian kalau dia saudaraku, maka kasih Kristus itu harus kita nyatakan dalam hidup ini. Ini perintah sang penulis kepada jemaat. Dan juga perintah sang penulis kepada kita. Sehingga persaudaraan itu, relasi itu benar-benar dirasakan di tengah persekutuan kita. Dan kemudian sang penulis katakan, kalau kamu bangun kasih persaudaraan itu, maka dikatakan dalam ayat yang kedua, jangan kamu lalai memberi tumpangan bagi orang lain. Jadi penulis katakan, kamu lihat orang lain, tapi ketika dia membutuhkan tumpangan, kamu harus buka diri. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat berikutnya itu, bahwa jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahui telah melakukan itu untuk malaikat-malaikat. Jadi apa dikatakan oleh sang penulis? Bisa jadi apa yang kamu lakukan kepada orang lain, orang itu adalah malaikat Tuhan. Karena itu jangan kamu jemu-jemu untuk membuka dirimu menolong orang lain. Memang tradisi pada waktu itu yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi. Kalau ada orang yang lagi melakukan perjalanan, tiba-tiba sudah sore gitu,
orang itu berjalan melewati rumah mereka, kampung mereka, orang Israel wajib menawarkan diri sebagai hukum Tuhan, perintah Tuhan, menawarkan diri untuk mari masuk ke rumah, tinggal dulu di rumah, nginap dulu di rumah. Bukan hanya tidur, tapi wajib memberi makan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kasihan orang itu melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Nanti tiba-tiba ada binatang buas, terus kemudian dan sebagainya. Sehingga hati kemanusiaannya terpanggil untuk menolong orang lain. Sehingga ini juga disampaikan oleh sang penulis. Jangan kau sungkan-sungkan memberi tumpangan, membuka dirimu untuk menerima orang lain. Kenapa? Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan itu adalah malaikat Tuhan. Apa yang kita perbuat itu adalah untuk malaikat-malaikat. Kita nggak kenal, bisa saja dia malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Telah menjamu malaikat-malaikat. Maka kalau kita lakukan itu, percayalah, Tuhan akan berkati. Tuhan akan kemudian melimpahkan berkat Tuhan bagi kita. Nah, melalui firman Tuhan ini dan tema yang ada dalam budaya Jawa, falsafah Jawa ini, budaya etnik Jawa yang kita lakukan saduluran saklawase ini, persaudaraan yang dibangun seterusnya juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk membangun persaudaraan. Dan falsafah ini sangat baik di tengah-tengah kehidupan orang Jawa. Dan mungkin ini yang kemudian membuat orang Jawa bisa menerima orang lain. Ya kan? Di Jawa ini di mana-mana ada suku dari manapun. Dan kalau orang Jawa ini apapun yang terjadi dia terima. Ya kan? Kita ngomong apapun jawabnya apa? J. Ya enggak? Boten nopo-nopo, tidak apa-apa, ya. Maka dari itu apapun yang dikatakan tetap iya Pak Pendeta, iya. Pokoknya menerima. Maka jangan heran belangkonnya itu ikatannya di belakang nih, ya kan? Semuanya ditaruh di belakang supaya nggak kelihatan. Suka nggak suka terima wae. Ya kan? Diikat di belakang sini. Nih. Makanya ada di sini. Ada yang nggak pakai ikat mungkin ya. Tapi jelas semua dari depan arahnya di belakang disembunyikan. Suka nggak suka sembunyi. Ya nggak? Yang orang Jawa mana? Betul apa enggak? Betul ya? Ah betul. Berarti saya nggak bohong gitu ya. Yang penting orang Jawa sudah bilang. Pokoknya ya nggak pernah bilang, oh jangan, gitu ya. Orang iso begini bukono, apalagi kalau misalnya mau lawan pendeta, berani lawan, nggak akan. Tapi kalau orang Batak, tampias kata orang Manado, gitu ya. Kalau nggak pas, mau kau, katanya kan, terserah kau lah, aku juga terserah aku, katanya kan, nggak ada itu. Tapi kalau orang Jawa, iya Pak Pendeta, nggih. Boten napa-napa. Betul enggak? Dicaci maki, nggih. Benar enggak? Ah, betul. Terus kemudian difitnah, nggih. Benar enggak? Ah, diam kan? Enggak akan mau. Ya? Dihina? Ah? Moh. Oh, ini moh jawabnya. Moh. Tapi kasih Kristus, Bapak Ibu, kasih Kristus itu kasih agape. Apapun yang terjadi dia tetap terima. Ya kan? Sebetulnya ini saduluran saklawase itu membangun persaudaraan seterusnya kan selamanya. Apapun yang terjadi persaudaraan tetap terbangun. Ya kan? Dan kemudian mungkin karena budaya Jawa saduluran saklawase ini hendak membangun persaudaraan itu, maka kemudian orang Jawa itu mudah
menghormati orang lain. Ya kan? Kan di Jawa ini khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kalau sudah di Jakarta ya sudah enggak gitu ya. Jawa Tengah menghormati orang lain kan kental sekali. Ya toh? Kita kalau lewat gang ada orang duduk, kita akan bilang kula nuwun, monggo gitu ya. Misi, ya kan? Ya kan? Saya selalu mampir, bukan selalu, kadang-kadang saya makan minum kopi itu di warung-warung yang di pinggir-pinggir jalan yang gerobak-gerobak itu ya. Kalau saya sekolah jemput anak saya, sebelum jemput saya duduk situ terus minum kopi gitu ya. Nah, orang-orang datang itu kan ada yang tukang beca, tukang grab, bahkan juga ada yang pakai mobil gitu ya. Nah, saya duduk situ sambil minum, terus kemudian datang orang, terus makan, terus diajak, monggo Pak, gitu ya. Oh nggih, monggo. Ada basa-basinya, menghormati orang. Mau ngambil tisu aja depan kita, Pak, kula nuwun, ngambil tisu. Gitu. Mau minum, monggo Pak. Gitu. Terus kemudian setelah mau pergi, monggo Pak, monggo semua. Datang, duduk, monggo, ngambil barang, monggo, terus berdiri, monggo, pulang, monggo. Monggo semua, akhir-akhirnya manggalah, gitu ya. Coba kalau orang Batak, kau mau makan, mau enggak, terserah kau. Ya. Pokoknya kalau makan ya duduk, ngangkat kaki langsung tangannya, ngangkat nasi langsung makan. Ya, nggak ada itu. Ya, nggak ada istilah misi makan yuk, mari makan, nggak ada basa-basi. Yang ada basi-basi terus. Ya, nggak itu. Tapi Jawa menghormati. Ya, terima kasih, gitu ya. Jadi rasanya adem, tentrem, katanya ya. Ketika melihat orang seperti itu, ya kan? Kalau melihat orang kemudian sangat sopan, ramah, gitu ya. 3S. Apa? 3S? Sapa? Salam, senyum, sapa. Salam, senyum, sapa. Cuman gak salam aja, gitu ya. Nah, tapi senyum, sapa terus menerus, menghormati orang. Itu Jawa. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang Kristen, ya toh? Kita hidup di lingkungan Jawa yang melakukan itu, mari kita lakukan itu. Ya. Ini di gereja jangan-jangan kita nggak sapa senyum. Langsung keluar pulang, datang. Bisa aja kan? Maka saya ingatkan presbiter itu. Yang penerima tamu tuh sapa senyum jemaat. Selamat datang, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ini orang lewat, silakan kemana? Pulang atau kemana gitu yang nggak tahu kita. Ya toh? Nah, silakan. Saya bilang sama penerima tamu, ketika ada orang datang antar, lihat kursinya mana yang kosong. Dan lihat ada yang depan kosong, diantar. Jemaat nggak akan mau ke depan kalau nggak diantar, malu, sungkan. Ini dari belakang nunjuk, sana. Apa itu? Ya. Tapi Bukit Zaitun ora ono gitu ya. Aman ya. Boten wonten. Nggih. Ya. Iya. Kalau orang Jawa monggo silakan. Bukan begini jempolnya itu, monggo jempol masuk. Mari masuk katanya. Kalau kita silakan. Aduh, orang lihat aja rasanya gimana gitu ya. Mau hormati orang. Nah, tapi kalau Jawa, kenapa itu terjadi? Ingin membangun persaudaraan yang seterusnya. Kita bisa bersaudara kalau ada sikap yang demikian. Ya, kita bisa bersaudara kalau ada sikap menerima dengan lapang dada, menerima orang yang ada dengan penuh kasih, menghormati orang yang di luar, yang tua kita hormati. Orang Jawa ini ngomong sama orang tua juga ada bahasanya ya, tingkatan-tingkatannya, halus, kasar, sangat kasar, kayak bakso aja gitu ya. Ya kan?
Bakso kan ada yang halus, ada yang kasar, ada yang kasar gitu ya. Nah, iya, ngomong sama orang tua itu lihat dulu orang tuanya. Dia orang tua atau sepantar dengan saya atau di bawah saya. Itu juga. Nah, kalau orang luar bisa begitu, masa orang Kristen nggak begitu? Ngomong sama orang tua kau. Ya kan? Nah, ini orang Batak ini. Nah, minggu depan orang Batak, Pak. Ya. Tapi kalau orang Jawa enggak. Minta maaf dulu gitu ya. Rendah hati, menerima orang lain, menghormati orang lain. Dia lakukan itu. Supaya apa? Persaudaraan, saduluran itu selalu terbangun dengan baik. Melalui itu kita diingatkan dalam hidup ini. Firman Tuhan juga katakan itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Melalui firman ini, mau diingatkan bagi kita diajak untuk memelihara persaudaraan dalam hidup ini. Kita semua bersaudara dalam Tuhan. Dan hari ini juga PKLU diingatkan juga untuk kita bersaudara dalam Kristus. HUT Pelkat PKLU ke-15 tahun. Ini logonya yang 15 tahun itu. Ini PKLU yang bernyanyi ini tadi. Semangatnya luar biasa. Sudah opa-oma tapi masih bernyanyi. Jangan-jangan kita yang masih muda gak bernyanyi gitu ya. Setiap bulan ya, Pak Alek ya latihan. Masalah hasil nanti, yang penting puji Tuhan. Iya kan? Yang penting memuji nama Tuhan. Saya senang, maka ketika mereka latihan tetap saya tumbahin kalau saya ada di gereja. Saya salam dulu mereka, semangat, PKLU semangat. Karena itu lambangnya itu adalah pohon anggur, ya, pohon anggur. Terus kemudian ada apa itu yang di belakang itu, salib. Terus kemudian ada yang warna orange, apa itu? Matahari ya, matahari apa ini ya? Matahari senja ya, mau terbenam. Bukan mengatakan PKLU mau, bukan saya mengatakan itu, ya Bu Siska gitu ya. Tapi matahari kalau mau terbenam itu bagus kan, indah gitu loh, luar biasa. Kalau terbenam itu kita lihat, waduh, ciptaan Tuhan luar biasa gitu ya. Nah, PKLU itu harus seperti itu. Meskipun sudah senja, sudah tua, tapi memberi keindahan ketika dilihat orang. Bagi anak, cucu, ponakan, saudara bersaudara. Itu maksudnya. Sama dengan anggur. Anggur itu semakin tua, semakin enak. Iya kan? Anggur itu semakin lama, semakin mahal. Ya. Anggur itu semakin lama, semakin bagus kualitasnya. Nah, PKLU itu semakin tua, semakin punya kualitas yang baik. Kualitas seperti apa? Tentu tenaga sudah nggak kuat, ya nggak, Opa Oma? Sudah nggak kuat kan? Masih kuatkah berlari? Sudah nggak kan? Tenaga fisik nggak kuat, tapi semangat spiritualitasnya kuat. Amin. Itu menjaga keluarga, menjaga persaudaraan. Karena itu gambarnya itu, saya lihat ini gambarnya, gambar love, hati, tapi ada kayak opa dan oma lagi, dansa lah kali itu ya kali ya. Lagi bergandengan tangan bersatu, membangun persaudaraan. Bersatu. Ada gambar ini pura gitu ya, karena Bali. Kemarin dirayakan di Bali. HUT puncak PKLU di Bali secara sinodal. Nah, 15 tahun PKLU ada di GPIB. Dan orang tua kami, Bapak Ibu, Opa Oma ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semangat terus. Seperti lambang itu, berpegang terus PKLU dalam Tuhan. Memuji nama Tuhan. Secara fisik lemah,
tapi secara iman tak lemah. Secara tubuh lemah, tapi secara spiritualitas tak bisa lemah. Tetap memuliakan nama Tuhan. Selamat bagi PKLU. Dan Tuhan memberkati, sehat selalu, umur panjang, terberkati selalu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bagi kita semua juga, untuk diingatkan dalam hidup ini, boleh bersatu dalam kasih Tuhan, membangun persaudaraan sampai selama-lamanya, sehingga hidup ini boleh kita nikmati dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh dua anggota PKLU yang ditugaskan. Nanti akan saya tutup, saya akan akhiri. Mari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh sukacita dan syukur membawa doa bagi gereja-gerejamu yang dimanapun berada. Lindungi gereja-gerejamu dan dari segala tantangan dan kesulitan. Berkati dengan hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Untuk para pemimpin dan pelayan gerejamu, berkatilah mereka dengan hikmat, kekuatan, dan kasih. Bapa, kami berdoa untuk Mupel Jawa Timur dapat membawa banyak berkat bagi gereja dan masyarakat, serta memperluas kerajaan Allah di Jawa Timur. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Bukit Zaitun, Surabaya, kiranya Engkau terus meneruskan rahmat dan kasih-Mu atas jemaat dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bapa di sorga yang kami kasihi, dengan kerendahan hati kami mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Sertai dan berkati para pemimpin, mulai dari presiden dan wakil presiden, para kabinet menteri beserta jajarannya, juga kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, sampai pada aparat kelurahan dan desa untuk bisa melaksanakan tugas-tugas guna mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur bagi bangsa dan negara. Berkati antar umat beragama agar menjadi kerukunan sesama yang menciptakan ayem dan tentrem. Berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Ampuni dosa-dosa bangsa dan negara ini. Inilah doa yang kami serahkan, hanya Engkaulah yang menyempurnakan. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat-Mu yang bergumul di tengah kehidupan mereka, bergumul di tengah keluarga, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk mendapat pasangan hidup dan mendapat keturunan, dan bergumul akan kesehatan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, bagi Ibu Lita Mirah, Ibu Maria Kawi, Bapak Yohanes Mulyono, Bapak Lexi Lapian, Saudari Tesalonika Putri, Ibu Veronika Lontoh, ataupun ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dalam kondisi apapun mereka, Tuhan, kami mohon Engkau melawat, menjamah, memulihkan akan kesehatan mereka. Engkau memberkati usaha untuk kesehatan, kesembuhan. Lawat mereka, jamah
Engkau tabib agung berkuasalah dalam hidup mereka. Ya Tuhan, dalam saat ini kami juga berdoa dalam pokok-pokok doa bersama dengan keluarga Ibu Verena Gracia Haulusi, bagi keluarga Ezekiel Edward Rumeser, bagi keluarga Aristo Elian Tambuhun, dan juga bagi keluarga Majelis Jemaat, bagi keluarga Penatua Alparis Peta, bagi keluarga Diaken Peki Christopher Serongan, bagi keluarga Diaken Franklin Jonas Ishak. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hidup mereka, keluarga rumah tangga, Engkau yang hadir sehingga cinta kasih Allah boleh mereka nikmati dan mereka nyatakan di tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Dan biarlah apa yang hendak mereka jalankan dan lakukan dan rencanakan ke depan, Engkau selalu campur tangan menolong dan memberkati. Ya Tuhan, dalam saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mensyukuri akan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Berkat dalam keluarga rumah tangga, berkat di tengah pekerjaan, berkat tengah pendidikan, bahkan bagi jemaat-Mu yang menikmati penambahan hari ulang tahun sepekan ke depan ini. Hamba berdoa bagi Ibu Joanne Katrina Ginting Patinama, bagi Bapak Teu Kapojos Lomingkewas Walanggare, bagi Ibu Vera Mirah, bagi Ibu Tutik Hadayani, bagi Bapak Dodi Daudwati, bagi Saudara Lydia Anastasia. Ataupun ada yang menikmati penambahan usia kelahiran maupun perkawinan sepekan ke depan tidak hamba sebut dari tempat ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu ini. Tuhan menambahkan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, hikmat, umur panjang, sejahtera Allah. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka boleh menikmati hari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami yang boleh hadir dalam ibadah di hari Minggu ini. Baik yang ada di gedung gereja ini, ataupun jemaat-Mu yang hadir melalui live streaming di tempat mereka masing-masing. Oh Tuhan, Engkau berkati kehidupan jemaat Tuhan, sehingga sepekan ke depan boleh dilewati dengan berkat-Mu di tengah hidup pribadi, keluarga rumah tangga, di tengah pekerjaan, baik jemaat-Mu pegawai negeri sipil, ASN, TNI, Polri, jemaat-Mu yang bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan swasta, jemaat-Mu yang membangun usaha dalam pekerjaan mereka, dan apapun pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan boleh berkati dalam hikmat, kekuatan, kesehatan-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas pekerjaan dengan baik, dan melaluinya mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala hal yang boleh Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan hidup kami, bahkan juga Pelkat PKLU yang mensyukuri kasih Tuhan 15 tahun perjalanannya. Tuhan berkati Pelkat PKLU, sehingga melalui PKLU kami boleh menyaksikan kasih Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap sehat, tetap kuat, umur panjang, semangat dalam Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh menjadi teladan iman bagi kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih atas pelayanan yang boleh kami lakukan bersama presbiter yang bertugas, pianis, pemandu lagu, kantoria, petugas multimedia, puji-pujian yang disampaikan PKLU, bahkan juga paduan suara Victory nanti, pujian bersama dengan Pelkat PKLU yang boleh bersyukur, yang bertugas, dan juga bersama dengan anak pemuda dalam tarian, koster, kawan kantor jemaat. Tuhan Yesus, ini pelayanan kami, Tuhan berkati. Dan kami percaya memberi sukacita iman bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami mohon ampun akan salah dosa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Memuji nama Tuhan, paduan suara Victory. Terima kasih untuk pelayanan pujian dari vokal grup Victory. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu.
Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang bersaksi dan melayani. Marilah kita memberi persembahan syukur, sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dalam Alkitab ada tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Syukur
Jemaat yang bersuka cita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu, ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Dipersilakan duduk. Dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, disampaikan pokok warta jemaat yang diawali dalam tayangan video berikut ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang beri penghiburan. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatkanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hati
tunaikan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan. Beberapa pokok warta yang akan kami sampaikan. Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun Surabaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 15 Oktober pukul 19, Sektor 1 keluarga Ibu Emi Patislano dan keluarga Nyonya Tutik Handayani di Gereja Getsemani. Sektor 2 di keluarga Nyonya Vice Ivon Fransina Sohoka Balo di Gereja Wisma Mukti. Sektor 3 di keluarga Nyonya R.A. Andini Emiati Syarana Mual di GSG Wisma Mukti. Mohon kehadiran jemaat. Sidang Majelis Jemaat Evaluasi Triwulan kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 September pukul 12 di Gereja Getsemani. Mohon kehadiran penatua dan diaken dalam acara tersebut di atas dan warta ini sebagai undangan. Penjualan kupon Basar Saitun Festa. Kupon Basar Saitun Festa dapat dibeli melalui presbiter atau pelkat dan kantor gereja pada setiap jam kerja. Jumlah kehadiran untuk pria 54 dan wanita 120. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam warta jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pesan HUT PKLU. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal karena berkat kasih karunia-Nya PKLU GPIB dapat mencapai dan memperingati hari ulang tahun ke-15 di Mupel, Bali, NTB pada tanggal 11 sampai 14 Oktober 2025. Dalam fungsinya sebagai wadah pembinaan dan pelaksana visi misi GPIB, Pelkat PKLU tidak terlepas dari tantangan dan pergumulan, baik di lingkup sinodal dan khususnya di jemaat. Kami memberi apresiasi kepada PKLU lingkup jemaat yang telah aktif berpartisipasi, membina kebersamaan, membangun tali persaudaraan, kepedulian, dan melibatkan diri dalam pelayanan. Subtema HUT PKLU tahun ini adalah lansia bersinar dalam kasih dan iman menjadi saksi setia antar generasi. Mengamanatkan peran lansia GPIB sebagai sosok yang menghadirkan kasih dan damai sejahtera yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan iman, sehingga lansia GPIB menjadi berkat bagi lintas generasi. Kaum lansia yang kaya pengalaman, berhikmat, dan tinggi karakter spiritualitasnya dapat menjadi sosok yang inspiratif, kreatif, dan bermakna di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa. Dalam perjalanan selama 15 tahun, banyak warga PKLU GPIB mampu menghasilkan karya gemilang dan fenomenal, termasuk menciptakan Mars PKLU berjudul Kaum Lanjut Usia, Teruskanlah Baktimu. Kami mendorong lansia GPIB menjadi subjek yang aktif berkarya dan giat melayani, berdampak positif bagi lingkungan, dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tetap bersemangat dan bergairah, kembangkan diri mempelajari hal-hal baru, termasuk teknologi digital, serta tingkatkan kesadaran pada ramah lingkungan, ramah anak, dan bagi yang berkebutuhan khusus. Sesuai amanat Mazmur 92 ayat ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah,
tetap segar dan bugar. Mari PKLU GPIB terus berkarya, berbuah, dan bersinar. Dirgahayu Pelkat PKLU GPIB ke-15. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah bertekun. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan. Buat PKLU, selamat melayani, semangat terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Opa dan Oma dalam menjalankan hari-hari ke depan. Kita masuk pada amanat pengutusan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan biarlah damai sejahtera Allah dapat kita nyatakan di tengah kehidupan dengan melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, kita harap tetap di tempat karena rasa sukacita di mana PKLU berulang tahun ke-15 kita akan merayakan bersama-sama.
Mungkin pengurus atau oma-opa yang bisa maju ke depan silakan, tetapi yang merasa bahwa tetap di tempat juga tidak apa-apa. Pengurus inti, kita akan pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan, terus dilanjutkan dengan panjang umurnya. Dimohon bersabar sejenak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip-hip hura, kita tiup lilinnya bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, dikipas. Setelah salam persekutuan baru kue dibagikan.